Halo, tes. Suara saya masuk, teman-teman? Masuk, Masuk, Pak. Pak. Masuk, Pak. Oke, kita mulai ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, kita mulai, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Syukur Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah dalam rangka menuntut ilmu. Dan tidak lupa pula selawat beriringan salam kita haturkan kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke teman-teman, pada malam hari ini kita akan melaksanakan eh, Zoom yang kelima ya, tidak salah Zoom yang kelima. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait pengujian hipotesis secara statistik. Jadi teman-teman, bagi yang hari ini berhalangan hadir, itu nanti bisa menonton kembali di video atau eh, link YouTube yang sudah saya share nanti di LMS gitu ya. Jadi silakan teman-teman eh, tonton di sana, komentari apa saja supaya setiap pembelajaran yang sudah teman-teman kerjakan atau teman-teman pelajari itu ke-record by system. Jadi seperti yang teman-teman ketahui, video ataupun bahan ajar yang saya berikan itu tidak bisa langsung gitu ya. Maksudnya teman-teman nggak bisa mengklik secara cepat. Jadi mau tidak mau teman-teman harus menonton video itu secara full gitu. Oke, ini slide saya sudah muncul teman-teman. Saya mau memastikan itu dulu. Sudah, Bapak. Oke, Oh, suara saya putus-putus atau tidak teman-teman? aman, Tidak, Pak. Bapak aman, Bapak. Oke, alhamdulillah aman ya. Oke, semoga teman-teman sehat selalu dimanapun berada ya. Eh, ada yang di Indonesia, ada di negara lain, tetapi niat kita yang pasti adalah belajar, ya, belajar sepanjang hayat gitu ya. Jadi dengan adanya teknologi tidak menjadi eh, keterbatasan bagi teman-teman dalam belajar gitu ya. Nah, contohnya di sekarang teman-teman bisa belajar, bisa bertemu secara virtual dengan saya dalam mata pembelajaran statistik ekonomi 1 gitu ya. Oke, teman-teman, kita akan mempelajari ini dulu. Kita mulai dari dasar bahwasanya dari setiap pembelajaran yang sudah kita lakukan, kita melihat bahwasanya statistik itu adalah sesuatu yang nantinya berhubungan dengan skripsi atau tugas akhir. Kenapa saya menyampaikan begitu, teman-teman? Kalau misalnya dasarnya ini kan statistik 1 gitu ya. Dasarnya teman-teman tidak paham, teman-teman nanti akan bingung lanjut ke statistik 2. Karena ini saling berkaitan satu sama lain. Bahkan ketika teman-teman menyelesaikan tugas akhir dan muncul gitu ya mata kuliah seminar proposal, nah teman-teman juga akan ketemu lagi dengan statistik. Terutama statistik itu akan sangat banyak digunakan di bagian bab 3, bab 4, bab 3 dan bab 4 gitu ya. Dan itu merupakan bagian yang paling penting. Nah, di sini saya menyampaikan teman-teman bahwa saya di dalam statistik itu ya, di dalam pengerjaan skripsi nanti teman-teman akan mengenal yang namanya hipotesis, gitu ya. Nah, sebelumnya teman-teman pernah mendengar nggak yang namanya hipotesis? Sebelum dari bacaan ini pernah mendengar di mana gitu kata-kata hipotesis? Halo? Ada yang pernah?
Teman-teman, pernah dengar kata hipotesis nggak? Pernah, Nggak Pak. pernah, Pak. Nggak ada, nggak Pernah, pernah. Pak. Pernah, pernah. Apa? Siapa yang tahu? Jawaban atau dugaan sementara. Contoh dalam bentuk kehidupan sehari-hari apa? Apa ya? Apa misalnya? Nggak harus pakai kata hipotesis gitu. Misalnya, kalau dugaan sementara, misalnya ya kayak pengaruh penggunaan sosial media terhadap belajar siswa. Oke, itu terlalu teknis ya, terlalu teknis. Oh, Maksudnya gini, dalam kehidupan sehari-hari hipotesis ini ditemui dalam bentuk apa gitu ya. Nih saya kasih contoh clue misalnya ya. eh Misal nih, waktu musim politik dulu, kita musim politik tahun berapa dulu pemilihan presiden? 2024 gitu ya. Nah, pada musim politik itu kan ada 3 kandidat. Ada kandidat dari nomor satu siapa? Pak Anies Baswedan. Nomor dua, saya lupa nih. Yang ingat ayo. Prabowo Gibran, Prabowo Gibran. Nomor tiga siapa nih? Ganjar gitu ya. Ganjar Mahfud. Nah, Ganjar Mahfud gitu ya. Nah, dari ketiga kandidat ini, tentu setiap warga negara di Indonesia gitu ya, dari Sabang sampai Merauke, mereka punya hipotesa, mereka punya penilaian tersendiri, gitu kan? Ah, menurut aku nih, gitu ya, menurut saya nih misalnya, yang menang nanti Pak ini gitu, atau Pak B, Pak C misalkan, ya. Oh, menurut saya nanti kalau Prabowo menang, yang terjadi adalah begini dan begitu, gitu kan. Itu kan hipotesis, ya. Oke, sudah terjawab nih, gitu kan. Oh, ternyata yang menang adalah Pak Prabowo dan Gibran, gitu ya. Nah, kita lihat, kita buktikan kebenarannya. Apakah benar tidak program-program yang dijalankan itu relate nggak? Sesuai nggak yang disampaikan? Sesuai nggak yang dijalankan? Artinya, hipotesa itu atau hipotesis itu adalah dugaan sementara. Nantinya, ya, sudah berjalan, itu realitanya, itu faktanya. Gitu. Itu salah satu contohnya, teman-teman. Ada yang bisa ngasih contoh lain nggak? Ada yang bisa ngasih contoh lain nggak? Terkait hipotesa. Izin Pak, saya bantu jawab. Iya, gimana? Semisal ini hipotesisnya ini ya kesehatan ya. Mm-mm. Saat saya bangun tidur, tenggorokan saya terasa sakit setelah semalam makan gorengan. Mm-mm. Hipotesisnya kemungkinan tenggorokan saya itu sakit karena gorengan yang kemarin semalam saya makan itu minyaknya kurang bersih atau mungkin minyaknya terlalu banyak yang ada di gorengan gitu. Oke. Itu Tapi sih, kan Pak. itu baru hipotesis, hipotesa baru kan. Belum tentu kebenarannya karena dari minyak, gitu kan. Nah, itu hipotesa, gitu ya. Dengan mau makan gorengan, saya menduga gitu ya. Saya jadi batuk. Nah, untuk membuktikannya bagaimana? Ya, pergi ke dokter, dokter akan ngecek gitu kan. Oh, ternyata kamu benar nih, benar, dugaan kamu tuh benar, gitu ya. Itu karena kamu makan beli gorengan di pinggir jalan yang gak higienis gitu ya. Nah, itu semua itu semua disebut dengan hipotesa. Hipotesa itu bisa bisa benar, bisa tidak, gitu ya. Proses setelah hipotesa itu adalah penelitian. Kita riset, kita cek, gitu ya.
Nah, kalau di dalam penelitian-penelitian, itu contohnya kayak apa misalnya? Teman-teman pengen melihat, ya, teman-teman menduga bahwasanya ketika seorang karyawan dikasih reward, dikasih gaji yang tinggi, itu akan meningkatkan produktivitas. Itu benar atau tidak? Oh, ternyata kita punya dua hipotesa. Hipotesa pertama adalah, ya benar, produktivitas itu akan meningkat seiring dengan gaji dan reward yang diberikan. Hipotesa kedua apa? Oh, tidak, belum tentu. Gaji yang tinggi, reward yang tinggi, belum tentu seorang karyawan itu memiliki produktivitas yang tinggi. Itu artinya ada dua hipotesa, ada dua pegangan. Yang benar yang mana? Nanti kita lakukan penelitian, lalu kita buktikan, oh ternyata, gitu ya, ternyata benar nih, dengan diberikan gaji yang tinggi, reward itu bisa meningkatkan kinerja karyawan, gitu ya. Jadi ketika kita berbicara tentang statistik, di dalam statistik itu ada hipotesa. Di dalam hipotesa itu merupakan bagian dari sebuah penelitian, gitu teman-teman. Sampai di sini paham nggak teman-teman? Paham, Pak. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Nah, teman-teman, di dalam hipotesa atau hipotesis gitu ya, penelitian itu ada sesuatu yang menjadi ciri khasnya, ya. Pertama, pernyataan sementara yang masih lemah kebenarannya. Benar kan teman-teman? Kita menyebutkan sesuatu, kita menafsirkan sesuatu, kita mengungkapkan sesuatu, kita menyampaikan sesuatu, tetapi itu lemah kebenarannya belum pasti, gitu ya. Yang benar gimana? Ketika kita melakukan riset nanti, kita terjun ke lapangan, kita lakukan penelitian, gitu ya. Lalu yang kedua, dugaan terhadap hubungan antara dua variabel atau lebih yang kita duga tadi teman-teman, gitu ya. Misal nih kayak tadi kita berbicara tentang produktivitas kerja karyawan, kita analisis lah apa sih variabel-variabel yang bisa mempengaruhi produktivitas kerja. Nih saya coba tanya ke teman-teman nih, ada nggak teman-teman di sini yang bekerja di company, di perusahaan swasta? Ada nggak? Saya pengen tahu. Ada, Pak. Oke, perusahaan apa? Distributor, Pak. Oke, perusahaan distributor gitu ya. Kamu posisinya sebagai apa? Admin IT, Pak. Hmm? Sebagai apa? Yang distributor admin MT, Pak. Admin MT, Modern manajemen trend. trainer gitu ya. Modern trend. Ya. Oke. Nah, menurut kamu nih ya, supaya produktivitas kerja karyawan meningkat, kira-kira apa saja sih variabel yang harus ada? Atau bahasa lain, bahasa sederhananya, apa sih yang akan dilakukan? Faktor-faktor apa sih yang menyebabkan karyawan itu produktivitasnya bisa maksimal menurut kamu selama bekerja gitu? Fasilitas yang memadai, Pak. Hmm? Fasilitas yang memadai bisa nggak? Oke, fasilitas. Selain fasilitas apa lagi? Kenaikan gaji mungkin, Pak. Oke, fasilitas. Kenaikan gaji. Arti gaji ya, fasilitas gaji. Lalu apa lagi teman-teman? Gaji nggak usah lah, gaji sama reward nggak usah. Tadi kan udah saya kasih contoh. Fasilitas. Yang lain aja, yang lain. Kenaikan jabatan mungkin Pak untuk karyawan atau worker yang berprestasi. Oke, kenaikan jabatan, fasilitas, kenaikan jabatan. Satu lagi apa? Sistem kerja, Pak. Sistem kerja. Arti sistem kerja itu lebih bahasa yang lebih mudah dipahami adalah budaya kerja, gitu ya. Oke, anggap aja fasilitas. Oh, ternyata ya sebuah
seorang karyawan itu akan meningkat produktivitasnya ketika dia diberikan kantor yang nyaman, fasilitas yang lengkap, itu akan meningkat. Itu dugaan siapa tadi tuh? Dugaan dari teman yang nyebutin tadi gitu. Yang kedua, tadi kenaikan jabatan atau rotasi pergiliran jabatan ternyata itu bisa dapat meningkatkan produktivitas gitu ya. Ada sebuah penelitian menyatakan teman-teman, seseorang yang ketika dia dikasih ya jabatan apa misalnya dia bagian marketing. Oke, waktu pertama kali dikasih jabatan tentu kan semangatnya akan membara ya teman-teman ya. Oke, 1 bulan semangat, 5 bulan, 6 bulan, 1 tahun, oke masih semangat. Masuk tahun kedua apa? Mulai tidak semangat lagi. Semangatnya membara itu mulai berkurang. Ya, masuk tahun ketiga udah kendor. Ya. Nah, oleh karena itu, seorang karyawan ini perlu dilakukan rotasi. Dia harus dipindahkan ke posisi yang lain. Tujuannya apa? Buat meningkatkan produktivitasnya, membuat dia semangat gitu ya. Kalau dia seperti itu, dia akan merasa nyaman di zonanya. Dia tidak akan mengeluarkan seluruh prestasi dan semangatnya yang terbarukan dan ide-idenya akan mandek ya di situ saja. Itu salah satu contohnya. Jadi rotasi karyawan itu perlu ya. Nanti kalau misalnya teman-teman konsen ke manajemen SDM itu akan mempelajari itu. Lalu yang ketiga apa teman-teman? Tadi ya budaya kerja. Kalau budaya kerjanya itu bagus, misalnya budaya kerja, apa sih kira-kira budaya kerja di tempat teman-teman apa biasanya? Saya pengen tahu nih apa budaya kerja yang biasanya ada di kantor-kantor kalian apa? Briefing pagi atau morning meeting, Pak, sebelum Morning, oke. beraktivitas kerja. Morning meeting. Ya, oke. Apalagi Kedisiplinan, apa? kedisiplinan, Kedisiplinan maksudnya itu seperti apa nih? Bisa lebih jelaskan lebih spesifik nggak? kayak datang tepat waktu, Hmm, itu masih umum ya. Tepat di jam. Kecuali Komunikasi terbuka, Pak. misalnya kecuali kayak gini, budaya kerja disiplin. Bagi karyawan yang disiplin datang tepat waktu, nanti akan dikasih apa gitu. Itu kan jadi budaya tuh, gitu kan? Apalagi kira-kira teman-teman? Komunikasi terbuka, Pak. Komunikasi terbuka, oke. Tapi Bebas itu kan berpendapat kayak gitu. kalau yang kayak gitu kan biasanya kan udah lumrah ya. Di dalam sebuah bisnis pasti kita membutuhkan komunikasi yang terbuka kan. Yang lebih spesifik teman-teman, apa misalnya? budaya budaya saling support, Budaya saling support, yang mendukung lah. oke. Masih umum. Masih umum itu. Contoh nih saya kasih ya. Dulu waktu saya S1, saya pernah magang di Bank Indonesia. Itu mereka punya budaya kerjanya adalah kayak morning meeting tadi yang disampaikan tadi. Morning time gitu ya. Jadi morning time mereka apa? Sebelum bekerja, mereka kumpul di meja masing-masing berdiri, mereka eh, menyampaikan azas atau nilai-nilai luhur yang ada di Bank Indonesia. Jadi mereka mengucapkan sama-sama, lalu nanti mereka menyanyikan lagu ya, Mars apa gitu ya, saya ingat saya Mars Indonesia, Mars Bank Indonesia gitu ya. Itu salah satunya. Nanti ada salah satu seseorang gantian yang akan memberikan seperti motivasi pagi morning activity ke kita. Itu budaya. Nanti setiap hari Jumat ada kultum ya, itu budaya. Ya. Kalau saya dulu waktu kerja sebelum jadi dosen, saya pernah ada budaya namanya
Seven Smile ya. Saya lupa panjangan Seven Smile itu apa aja. Pokoknya di Astra gitu ya. Nah, jadi itu harus kita terapin tuh ya. Ada juga nanti budayanya apa namanya ya? Ada budaya misalnya setiap bulan ada arisan gitu ya. Pokoknya budaya-budaya kerja yang membuat kita semangat. Nah, itulah yang namanya dugaan-dugaan kita. Apakah memang itu meningkatkan produktivitas kerja atau tidak? Nah, itu kan sebuah dugaan. Nah, untuk membuktikan kebenarannya apa? Kita lakukan penelitian. Gitu ya. Gitu. Nah, maka kita lakukan uji kebenarannya. Uji kebenarannya itu bahasa lainnya adalah kita lakukan penelitian. Gitu, teman-teman. Oke, selanjutnya ya, uji hipotesis ya. Uji hipotesis itu apa? Tadi kan kita udah tahu ya, hipotesis itu adalah sebuah dugaan sementara. Uji hipotesis itu apa? Metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisa data, baik dari percobaan yang terkontrol maupun dari observasi atau tidak terkontrol ya. Nah, di dalam statistik ya, sebuah hasil dapat dikatakan signifikan secara statistik jika kejadian tersebut hampir tidak mungkin ya disebabkan oleh faktor yang kebetulan ya. Jadi hipotesa itu sebenarnya bukan sesuatu yang kebetulan, teman-teman. Itu udah kalian analisa menurut pemahaman yang mendalam dari kalian. Gitu ya. Maka kalau di dalam bahasa statistik sesuai dengan batas probabilitas yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi ada batas kemungkinan, ada batas peluang nih. Gini. Jadi kita sudah terpatri di otak kalian, di otak kita, misal nih. Gitu ya. Misal nih kayak tadi, kalian sudah menganalisis nih yang menyebabkan produktivitas kerja itu meningkat adalah ini. Kenapa teman-teman bisa menyebutkan itu? Karena itu menjadi suatu probability, menjadi suatu peluang. Peluang yang bisa teman-teman ambil dan bisa teman-teman benahi. Gitu ya. Nah, selanjutnya, uji hipotesis kadang disebut juga dengan konfirmasi analisa data. Ya, jadi dari hipotesa itu kita lakukan uji untuk mengkonfirmasi benar nggak nih? Dan keputusan dari uji hipotesis hampir selalu dibuat berdasarkan hipotesis nol. Ya, ini merupakan pengujian untuk menjawab pertanyaan yang mengasumsikan hipotesis nol adalah benar. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita lihat nih teman-teman. Jenis-jenis hipotesis penelitian. Ya, hipotesis penelitian itu teman-teman, ya, ada 3. Ada yang namanya hipotesis deskriptif, hipotesis komparatif, dan hipotesis asosiatif. Nah, ini apa pula nih? Ya, kita lihat hipotesis deskriptif. Ya, nah, hipotesis deskriptif itu adalah hipotesis yang tidak membandingkan atau menghubungkan dengan variabel lain atau hipotesis yang dirumuskan untuk menggambarkan suatu fenomena atau hipotesis yang dirumuskan untuk menjawab permasalahan taksiran. Arti sifatnya deskriptif, menjelaskan saja. Contoh nih, produktivitas kerja karyawan tinggi. Gitu ya. Dari apa? Oh, ternyata produktivitas kerja karyawan tinggi itu dilihat dari selesainya nih pekerjaan yang diberikan. Yang awalnya dikasih 1 bisa 10 selesai. Atau misalnya sebuah pabrik pakaian ya, karena produktivitasnya bagus, karyawan lain dalam 1 hari bisa menyelesaikan 1 baju, kalau dia bisa menyelesaikan 2 baju 1 hari gitu ya. Artinya apa? Itu produktivitas. Hanya menggambarkan saja
ya. Lalu literasi penggunaan media sosial rendah, ya. Nah, itu juga masih bersifat deskriptif, gitu ya. Lalu selanjutnya ada yang disebut dengan hipotesis komparatif. Nah, komparatif itu artikan apa, teman-teman? Bahasa lain komparatif itu apa? Compare, mengcompare. Bahasa lainnya apa? Apa? Membandingkan. Membandingkan, ya. Membandingkan A dengan B. Lalu kita lihat nih, gitu ya. Kita rumuskan mana hipotesisnya. Contoh nih, ada perbedaan kemampuan berbahasa asing antara lulusan SMA swasta dengan lulusan SMA negeri. Hipotesis kalian gimana, teman-teman? Dengan contoh ini, menurut kalian? Menurut kalian gimana? Halo, ini pada tidur ya? Contohnya, Pak, Hmm. seperti produktivitas kerja ada shift Enggak, sorry, 5. sorry. Maksud saya yang ini contoh ini. Menurut hipotesis kamu benar atau salah? Oh iya, serius. Menurut kamu bagaimana? Kamu setuju nggak yang mana? Menurut kamu bahasa Inggris anak lulusan SMA swasta dengan SMA negeri, bahasa Inggrisnya yang bagus yang mana menurut kamu? Swasta, Pak. Yang Alasannya negeri kenapa? dulu. Um, Hmm? Kurikulumnya aja udah beda, Pak. karena Ayo, oke, biasanya satu-satu kalau deh, swasta satu-satu. itu Saya pengen dengar, internasional, Pak. saya pengen Tergantung. jawabannya Kurikulum. satu-satu. Oke, pertama siapa dulu? Tadi Maya Nur Apriani, gimana? Karena kurikulumnya suka beda, Pak. Suka ada kurikulum internasional. Mm-mm. Jadi kamu menyatakan SMA swasta lebih baik. Lebih baik berbahasa asingnya daripada SMA negeri. Oke. Lalu siapa lagi tadi? Zinti Masruroh tadi ya. Eh, Jawaban saya eh, kurang lebih sama kayak Kak siapa tadi itu. Kebanyakan yang swasta itu eh, internasional, kayak SMA internasional gitu. Oke, ada lagi teman-teman? Izin menjawab, Pak. Ya, bagaimana? Menurut saya tidak ada perbedaan kemampuan berbahasa asing antara SMA swasta dengan SMA negeri karena tergantung juga kepada anaknya dan juga kemampuan guru untuk memberikan pelajaran bahasa Inggris ke murid-murid atau siswanya, Pak. Jadi Oke, tergantung mereka berdua. oke, Terima baik. kasih. Ya, nah, Iya, saya setuju sama Kak Sofian, Pak. hmm, Karena bukan berarti kalau SMA negeri itu jelek. Kan kita bisa membeda-bedakan dari masing-masing anak-anaknya gimana menanggapi pelajarannya. oke, baik. Ada lagi? Cukup? Oke. Nah, ini kan hipotesis komparatif ya. Artinya kita membandingkan sesuatu. Mana yang lebih baik, mana yang lebih bagus. Dari contoh ini kan contohnya kan nggak clear ya teman-teman ya. Ini kan SMA swastanya yang mana, SMA negerinya yang mana. Kalau kita misalnya bilang SMA swasta lebih baik, ya tidak selalu SMA negeri jelek. Kalau misalnya kita bilang SMA negeri bagus, tidak selalu SMA swasta jelek. Gitu ya. Tergantung konteksnya yang mana. Jadi pembandingnya itu harus clear. Misal nih, ya, sebut saja SMA terbaik di mana ya? Di Jakarta. SMA ada yang orang Jakarta nggak di sini?
Ada nggak? Enggak, Pak. Saya Saya lupa, Palembang. saya lupa ya. SMA terbaik di Jakarta itu SMA 1, SMA berapa gitu ya. Nah, lalu kita ambil misalnya sekolah swasta yang ada di daerah misal. Ya, bagusan SMA 1 Jakarta itu. Kenapa? Karena kualitasnya secara inputnya, secara fasilitasnya lebih baik dibandingkan swasta yang ada di daerah. Saya nggak tahu, saya nggak nyebutin spesifik seperti apa sekolahnya. Nah, ada juga nih sekolah swasta yang sifatnya internasional, gitu ya. Di Jakarta kan banyak banget. Lalu kita bandingkan dengan SMA negeri, bisa juga kalah SMA negeri, gitu ya. Jadi pembandingnya itu harus jelas, ya, harus clear yang mana yang benar. Karena kita tidak bisa menyebutkan secara gamblang gitu ya, secara langsung, secara spontan bahwasanya SMA swasta yang terbaik, SMA negeri yang terbaik, nggak bisa. Karena setiap orang punya perspektif yang berbeda, kondisi yang berbeda, dan keberadaannya juga berbeda. Gitu. Nah, jadi ketika kita melakukan sebuah penelitian gitu ya, kita tidak bisa mengeneralisasi gitu ya hasil dari penelitian kita. Jadi kita harus lihat konteksnya. Kalau misalnya kita berada di Jawa Barat, misalnya di Bandung, kita bandingkan dengan sekolah yang di Bandung, tidak bisa sama dengan sekolah yang ada di Jakarta. Bahkan kayak saya di Padang, nggak bisa, nggak cocok teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi komparatif itu adalah kita membandingkan dengan konteks yang jelas dan clear objeknya. Gitu ya. Jadi mana yang lebih baik bahasa Inggrisnya kita nggak bisa menjawab teman-teman karena objeknya belum clear, gitu ya. Jadi yang paling penting adalah analisis komparatif itu adalah kita melihat sebuah penelitian ini dengan dua sesuatu yang berbeda, tetapi kita pastikan konteksnya, objeknya itu jelas atau clear, gitu ya. Itu yang komparatif. Kalau di dalam ekonomi, biasanya kalau kayak kalian manajemen gitu ya. Misal kalian pengen melihat bagaimana tingkat produktivitas karyawan pada perusahaan Astra dengan perusahaan batu bara. Boleh. Karena apa? Astra itu kan juga punya perusahaan batu bara. Lalu nanti perusahaan batu bara yang lain juga ada namanya gitu ya. Itu boleh. Kenapa? Karena dia sama-sama besar dan dia juga sama-sama sudah go public. Kalau sudah go public itu kan artinya dia sudah IPO. Artinya kita membandingkan dengan yang sama, mengcompare yang sama, mana nih yang lebih baik gitu. Itu boleh. Gitu ya. Oke, selanjutnya ada hipotesis asosiatif. Nah, ini adalah hipotesis yang dirumuskan untuk memberikan jawaban pada permasalahan yang bersifat hubungan atau pengaruh. Nah, ini yang sering teman-teman lakukan dalam sebuah penelitian. Adapun menurut sifat hubungannya, hipotesis ini dibagi menjadi 3 jenis. Ada hipotesis hubungan simetris, sebab akibat, dan interaktif. Oke, kita lihat. Pertama, ini ada hipotesis hubungan asimetris. Ya, di sini menyatakan hubungan yang bersifat kebersamaan. Ya, dua variabel atau lebih, tetapi tidak menunjukkan sebab akibat. Ya, jadi highlight-nya adalah tidak ada sebab akibat. Contoh nih, terdapat hubungan yang positif antara banyak penonton sepak bola dengan tingkat kerusuhan. Ada hubungan sebab akibat nggak teman-teman? Ada, Pak. Enggak, Hah? enggak, Pak. Hmm? Ada, Pak. Tidak, Pak. Ada, Pak. Ada atau enggak? Tidak, Coba Pak. baca lagi. Enggak. Coba lagi Ada. baca asimetris itu. Ada, Pak. Dua variabel tetapi tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Tidak sih.
Secara gimana menurut kalian? Terdapat hubungan yang positif. Artinya ketika banyak penonton sepak bola, itu tingkat kerusuhan tinggi. Ya kan esensialnya orang main bola kan ya orang harus nonton bersama-sama kan bareng-bareng gitu kan. Kalau misalnya semakin sedikit orang yang mana asik gitu kan. Emang ada hubungan sebab akibat nggak? Kalau misalnya ada hubungan sebab akibat, otomatis yang namanya permain sepak bola ya ya udah nggak usah ada gitu. Ya nggak sih? Iya, Pak. Harusnya bukan seperti itu. Iya, Pak. Ketika banyaknya penonton, ya bagaimana caranya mereka bisa tenang, mereka bisa nonton dengan nyaman. Kalau ada tingkat kerusuhan, artinya itu yang salah adalah dari orang itu, dari kelompok orang itu, dari kelompok itu yang bermasalah. Namanya permainan sepak bola ya untuk hiburan kan. Hiburan itu kan buat bersama. Jadi nggak ada hubungan teman-teman. Ya, jadi tidak ada hubungan sebab akibat. Itu kalau misalnya kita berbicara terkait hipotesis hubungan asimetris. Lalu yang ketiga adalah hipotesis hubungan sebab akibat. Nah, kalau ini ada teman-teman. Hubungannya ada. Kejadian berdampak langsung. Gitu ya. Tingkat pengangguran berhubungan dengan tingkat kemiskinan. Fakta kan teman-teman? Ya, kalau misalnya Fakta. pengangguran, ya kita jadi miskin. Ya, Pak. Kalau sudah miskin, yang terjadi apa lagi lanjutannya? Kematian. Hmm? Kriminal. Ya, kriminal. Kematian itu belakangan itu. Kriminal dulu. Udah nganggur. Kalau nganggur, orang jadi bingung. Nggak bisa berpikir jernih. Ya, karena kemiskinan tadi. Maka timbullah kriminal. Gitu ya. Kalau udah kriminal, yang terjadi berbagai macam. Menyebabkan kematian. Artinya ini menjadi suatu lingkaran setan. Itu sebab akibat. Kalau yang tadi, yang pertama, mungkin teman-teman berpikir nih ya, Pak, selama ini yang saya lihat sih, orang kalau nonton bola pasti rusuh gitu kan. Pasti rusuh, ya nggak? Iya, Pak. Iya, Ya Pak. kan? Apa Ya istilah benar, kalau Pak. ada yang bobotoh Rusuh. Bandung gitu kan. Nah, itu. Itu tuh yang salah tuh sebenarnya bukan kalau secara benar azasnya nggak kayak gitu, teman-teman. Nggak ada linearitasnya itu nggak ada. Gitu ya. Yang salah itu adalah seseorangnya, orang pribadinya. Kalau yang ini, yang tingkat pengangguran dengan tingkat kemiskinan itu linear banget teman-teman. Tek gitu kan. Sebab akibatnya kerasa gitu. Udah nganggur, habis nganggur jadi miskin, habis miskin dia kriminal, habis kriminal kematian gitu ya. Kalau ini itu yang terjadi apa? Karena ada masalah, problem dari dianya. Dia nonton sepak bola menyebabkan kerusuhan, arti yang salah ya dianya, bukan ada hubungan sebab akibatnya gitu. Paham ya teman-teman ya? Paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Lalu yang ketiga, hipotesis hubungan interaktif. Jadi ini adalah hipotesis hubungan antara dua variabel atau lebih yang bersifat saling mempengaruhi. Contoh nih, terdapat pengaruh timbal balik antara kreativitas mahasiswa dengan saling belajar. Ya, artinya dia saling mempengaruhi teman-teman. Ya, kalau dia kreatif, ya, kreatif mahasiswanya, ya, itu karena dia sering belajar. Dia rajin, IPK-nya menjadi tinggi. Dia sering bertanya, dia sering interaksi dengan dosennya, dia akan menjadi mahasiswa kesayangan dosennya. Itu interaktif, itu sesuatu yang lumrah terjadi. Gitu ya. Nah, inilah hipotesis-hipotesis yang ada di dalam sebuah penelitian. Nanti clear-nya itu teman-teman akan belajar di dalam mata kuliah metodologi penelitian.
Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Aman, Pak. Teman. Oke, selanjutnya kita lihat bagaimana cara merumuskan hipotesis penelitian. Bagaimana prosedurnya? Pertama, rumuskan hipotesis penelitian. Penelitian yang dibuat dan dinyatakan dalam bentuk kalimat. Jadi dalam bentuk kalimat membuat hipotesis itu teman-teman. Ya, contoh ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan kinerja pegawai. Gitu ya. Kita pegang ini dulu. Lalu yang kedua, ya, setelah kita rumuskan seperti itu, ya, kita rumuskan hipotesis operasionalnya. Ya, di mana kita mendefinisikan hipotesis secara operasional beserta variabel-variabel di dalamnya untuk dioperasionalisasikan. Contoh nih, jadi kita buat ya ada HA dan ada H0. HA itu apa? HA itu bahasa lainnya adalah hipotesis kerja atau alternatif. Ya, kalau HO itu adalah hipotesis nol atau nol gitu ya. Biasanya ada juga buat HA dan H0. H1, H2. Nah, itu konsepnya sama, teman-teman. Ya. Kalau HH itu adalah anggapan dasar penelitian terhadap suatu masalah yang sedang dikaji dan bersifat tidak netral. Contoh HA, ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan kinerja pegawai. Jadi si AH ini hipotesisnya bilang ada nih hubungannya, gitu ya. Dia bilang ada. Sementara kalau si H0 itu kebalikannya teman-teman, kontra. Ya, dia bilang tidak ada gitu ya, tidak ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan kinerja pegawai. Jadi ini step kedua ya. Kalau step kedua sudah, kita lanjut ke step ketiga. Nah, kalau step ketiga ini kita rumuskan dalam bentuk statistik. Ya, di mana hipotesis operasional yang diterjemahkan ke dalam bentuk angka statistik sesuai dengan alat ukur yang dipilih oleh peneliti. Contoh, HA ya. Tadi HA kita ya yang pertama tadi, HH itu R sama dengan 0. Karena kan dia tadi ada ya, dia bilang ada. Jadi diasumsikan secara statistik R sama dengan 0. Tetapi H0 R tidak sama dengan 0. Gitu ya. Oke. Itu dia ya, itu cara merumuskan hipotesis penelitian. Oke. Selanjutnya kita lihat ciri-ciri hipotesis yang baik itu seperti apa. Ya, jadi kita jangan asal membuat hipotesis, jangan asal caplok, tetapi kita nggak tahu nih, ya, hipotesis yang baik itu seperti apa. Pertama, ya, hipotesis itu dapat diuji secara alamiah, ya, secara alamiah, ya, di mana ini contohnya. Upah memiliki pengaruh yang berarti terhadap produktivitas karyawan. Artinya dapat diuji, teman-teman. Jelas kan? Clear. Ya. Nah, ini yang tidak dapat diuji, teman-teman. Batu yang belum pernah terlihat oleh mata manusia dapat berkembang biak. Ya, nggak bisa, teman-teman. Dari mana pula batu bisa berkembang biak? Ya kan? Batu bukan makhluk hidup. Ya, hipotesis ini tidak dapat dibuktikan. Karena apa? Tidak benar, tidak dapat dikumpulkan. Ya, karena dia bukan makhluk hidup. Nah, itu pastikan hipotesisnya dapat diteliti secara alamiah. Lalu selanjutnya, teman-teman, dinyatakan dalam kalimat yang jelas, clear. Ya, jangan kalimatnya bertele-tele bahkan ambigu, gitu ya. Contoh nih, upah memiliki pengaruh yang berarti terhadap produktivitas karyawan. Jelas teman-teman, clear, kita paham. Ya. Nah, kalau ini ada nih,
yang tidak clear. Upah memiliki pengaruh yang kurang berarti terhadap produktivitas kerja karyawan. Ya tidak clear teman-teman, tidak jelas maksudnya gimana sih gitu ya. Jadi ketika kita membuat hipotesis, kita baca lagi nih hipotesis kita. Benar nggak nih? Betul nggak nih? Gitu ya. Lalu yang terakhir adalah dasar dalam merumuskan hipotesis itu kuat. Artinya apa? Diperkuat dengan adanya teori para ahli. Contoh nih, harga barang berpengaruh negatif terhadap permintaan. Itu dapatnya dari mana? Itu datangnya dari mana? Datangnya adalah dari teori permintaan dan penawaran. Itu sudah ada, udah dibuat seperti itu, hukumnya jelas. Ya. Ada lagi nih, uang saku memiliki pengaruh signifikan terhadap jam belajar mahasiswa. Benar atau enggak, teman-teman? Ada dasar hukumnya enggak kira-kira? Menurut kalian? Tidak. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Kira-kira kenapa tidak, teman-teman? Karena itu Nggak ada personal nggak sih, Pak? hubungannya. Iya. Kenapa? Itu personal. Personal, bagian pribadi, nggak ada orang yang merumuskan. Siapa yang merumuskan kayak gitu? Para ahli pun kan kagak ada, ya kan? Gitu. Jadi ketika kita merumuskan sesuatu, pastikan itu teorinya ada. Ya kayak tadi tuh, kayak bilang tadi, kalian mengasumsikan, kalian menghipotesiskan, atau kalian menduga bahwasanya ketika gaji dinaikkan, itu dapat mempengaruhi produktivitas kerja. Nah, itu tuh dapatnya dari mana? Ada nggak teori yang bilang? Ada nggak landasannya? Nah, itu baru bisa tuh. Gitu ya. Jadi ketika kita merumuskan, pastikan ada based on yang kokoh, yang bisa memperkuat pernyataan dari hipotesis kita. Seperti itu, teman-teman. Oke, sampai di sini ada mau ditanyakan nggak? Ada? Tidak, Bapak. Oke, kalau tidak ada, kita masuk ke dalam prosedur pengajuan hipotesis. Nah, prosedur ini sebenarnya udah masuk ke matematikanya. Pertama, kita rumuskan hipotesis. Ya, tadi kita rumuskan HA dan H0. Atau bahasa lainnya H0, H1. Sebenarnya konsepnya sama, teman-teman. Yang kedua adalah kita menentukan nilai kritisnya. Kita tentukan berapa alfanya, berapa dB-nya. Yang ketiga adalah kita menentukan nilai tes statistik. Keempat, pengambilan keputusan dan membuat kesimpulan. Oke, kita rumuskan hipotesis. Nah, hipotesis itu tadi kan bahasanya HA dan H0. Nah, sekarang H0 dan H1 sama aja sebenarnya teman-teman. Ya, teman-teman mau pakai HA, H0, H0, H1 boleh. Ya. Nah, kalau di sini dia pakai H0, H1. Ya. Nah, H0 di sini hipotesis observasi. Dan H1 itu adalah hipotesis alternatif. Nah, rumusan hipotesis pada H0 dan HA atau H1 itu dibuat menggunakan simbol matematis sesuai dengan hipotesis. Nah, di sini bisa teman-teman lihat beberapa kemungkinan hipotesis yang terjadi. Ya. Kalau H0 itu kemungkinannya bisa sama, bisa kecil sama, atau besar sama. Kalau H1 tidak sama, besar, atau kecil. Itu aja kemungkinan yang terjadi, teman-teman. Yang kedua adalah kita menentukan nilai kritis. Ya. Nah, menentukan nilai kritis itu biasanya kita menggunakan tingkat signifikansi ada 1%, ada 5%, dan ada 10%. Lalu yang kedua, kita melakukan uji dua sisi, di mana kita menggunakan alfa per 2, atau kita menggunakan uji satu sisi, atau kita menggunakan alfa. Ya. Yang ketiga, kita lihat berdasarkan banyaknya sampel.
yang digunakan untuk menentukan derajat bebas atau dB. Ya, di mana satu sampel df itu sama dengan n kurang 1. 2 sampel atau df sama dengan n1 tambah n2 dikurang 2. Dan untuk menentukan nilai kritis itu kita bisa menggunakan namanya tabel T atau tabel Z. Gitu ya. Jadi teman-teman nanti coba download tabel T gitu ya. Tabel T. Nah, tabel Z. Nah, silakan teman-teman pelajari, nanti coba download tabel T, tabel Z ini. Ini dapat mempermudah teman-teman dalam menghitung ya hipotesis yang kita pelajari. Ya. Ini tinggal di-download aja, banyak kok di internet ya. Oke, Bapak. Nah, ini tabel Z ya, tabel Z. Nah, kalau di penjelasan saya nanti saya coba kasih contoh satu aja gitu ya. Nah, selanjutnya uji dua sisi ya atau two-tile itu digunakan jika parameter populasi dalam hipotesis dinyatakan sama dengan kayak gini ya. Lalu ada uji satu sisi one-tail itu digunakan untuk jika parameter populasi dalam hipotesis dinyatakan lebih besar atau lebih kecil. Lalu prosedur yang selanjutnya adalah kita menghitung nilai tes statistik. Ya, yang perlu kita lakukan adalah kita melakukan perhitungan penduga parameter dan data sampel yang diambil secara random. Misalnya, ya, kita lakukan uji parameter populasi, maka yang pertama-tama yang dihitung adalah kita hitung dari statistik sampel yang dinotasikan dengan S yang bersangkutan. Di mana rumus yang bisa kita gunakan adalah nilai tes statistik pengujian hipotesis dengan distribusi Z yang dirumuskan sebagai berikut. Z sama dengan S. S itu adalah sampel dikurang P populasi dibagi alfa S. Alfa S apa? Standar error statistik. Gitu ya. Kita lihat dulu langkah-langkahnya. Nah, setelah kita sudah membuat ya titik kritis tadi, kita membuat keputusan. Kita ambil nih decision makingnya apa. Dimana kita membandingkan antara nilai T hitung, nilai hitung dengan nilai kritis. Ya, jika T hitung ya lebih besar dari T kritis, maka keputusan menolak H0 dan sebaliknya. Atau menggunakan gambar kurva distribusi normal. Jika nilai T hitung atau nilai hitung berada pada daerah penolakan H0, maka keputusannya adalah menolak H0 dan sebaliknya. Nah, ini ya, ini kalau misalnya posisinya dalam bentuk dua sisi ya. Jadi kalau misalnya dia terjadi penolakan, itu posisinya minus Z alfa per 2. Arahnya ke, gambarnya ke arah ke kiri. Sementara kalau mengenal penolakan, itu plus Z alfa per 2. Arahnya ke kanan. Nah, ini kalau penerimaan HO. Ya. Nah, ini kalau misalnya dia menggunakan uji satu sisi, sisi kanan. Ya, gambarnya seperti ini. Lalu ini kalau misalnya satu sisi, sisi kiri. Ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah, kita lakukan tahapan selanjutnya yaitu menguji rata-rata populasi. Ya. Menguji rata-rata populasi itu ada rumus-rumus yang perlu teman-teman ketahui. Ya. Pertama ada rumus Z, rumus S, T, dan Z. Rumus ini harus digunakan dalam menghitung setiap keputusan-keputusan yang terjadi dalam populasi. Gitu ya. Nanti jangan risau, nanti saya coba kasih satu contoh ya. Nah, kalau sudah kita melakukan uji proporsi populasi ya. Nah, di mana uji proporsi populasi itu artinya kita melihat komposisinya, teman-teman.
ya, yang dihipotesiskan dan distribusi sampling yang mendekati normal, maka nilai T statistik untuk pengujian dirumuskan sebagai berikut, ya. Selanjutnya kita melakukan uji beda, ya. Nah, uji beda dengan rata-rata populasi, ya, dan melakukan uji beda proporsi. Nah, itu semua. Sebenarnya proses-proses yang saya sebutkan ini semua itu, ya, prosedur pengujian ini bisa kita lakukan semuanya dengan mudah ketika kita menggunakan aplikasi SPSS, ya. Aplikasi SPSS itu apa, Pak? Aplikasi yang digunakan untuk mengolah, ya, mengolah. Mana ya? Nih. Nih. Kelihatan nggak, teman-teman? Jadi untuk mengolah yang uji tadi itu kita bisa menggunakan SPSS, gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman dalam mengolah malas ngitung pakai manual, gitu ya, itu bisa pakai SPSS. Cuman karena kita belajar, ya, SPSS itu belum diajarin, gitu ya. Jadi kita mulai dari penghitungan manual, ya. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat tipe-tipe kesalahan dalam uji hipotesis. Jadi, hipotesis yang kita buat itu, teman-teman, ada kemungkinan dia akan salah ketika apa? Kita lihat kesalahan tipe 1. Besarnya peluang menolak hipotesis yang seharusnya diterima. Besar kesalahan tipe 1 adalah alfa. Atau kesalahan tipe 2, besarnya peluang menerima hipotesis seharusnya ditolak. Besar kesalahan tipe 2 adalah 1 dikurang alfa sama dengan beta. Ya. Jadi catatan pentingnya apa? Simpulan ditolak H0 bila nilai statistik uji jatuh atau terletak pada daerah penolakan H0 bila mana ZH lebih besar dari Z alfa atau ZH kecil minus Z alfa untuk uji satu arah, ZH besar dari Z alfa per 2 atau ZH kecil kurang Z alfa per 2 untuk uji dua arah. Nah, ini kalau misalnya teman-teman melakukan dalam bentuk sampel besar, ya, sampelnya banyak gitu ya, itu bisa menggunakan rata-rata populasi dengan rumus ini. Oke, kita lihat contoh soal, ya. Oke, ada yang mau membacakan nggak, teman-teman? Ada yang mau membacakan nggak? Boleh, Pak. Oke, coba. Contoh soal. Suatu populasi berupa seluruh plat baja diproduksi oleh suatu perusahaan memiliki rata-rata panjang 80 cm dengan simpangan baku 7 cm. Sesudah berselang 3 tahun, teknisi perusahaan meragukan hipotesis mengenai rata-rata panjang plat baja tersebut. Guna meyakinkan keabsahan hipotesis itu diambil suatu sampel acak sebanyak 100 unit plat baja dari populasi di atas dan diperoleh hasil perhitungan bahwa rata-rata panjang plat baja adalah 83 cm. Standar deviasinya deviasi benar kan? Deviasi. Deviasinya tetap. Apakah ada alasan untuk meragukan bahwa rata-rata panjang plat baja yang dihasilkan perusahaan itu sama dengan 80 cm pada taraf signifikansi A sama dengan 5%? Alfa sama dengan 5%. Iya, alfa sama dengan 5%. Oke, nah ini contoh yang biasa dilakukan oleh anak teknik. Jadi anak teknik ini, ya, dia mengambil populasi plat baja yang diproduksi, teman-teman. Nah, kita diminta nih pengen memenuhi keraguan dia, ya, benar atau tidak, gitu ya.
Nah, kita jawab ya. Jadi langkah-langkahnya itu sama seperti yang tadi yang saya jelasin tadi, teman-teman. Ya. Pertama, hipotesis statistik yang diuji dua arah. Ya. Hipotesisnya dua arah ya. Yaitu taraf nyata yang dipakai adalah alfa sama dengan 5%. 5% itu datangnya dari mana, Pak? Kan udah ada dari soal tadi. Nah, untuk uji dua arah, nilai kritisnya adalah menggunakan rumus Z alfa per 2. Sama dengan Z 0,025. Ya. Z 0,025 ini datangnya dari mana? Dari tabel distribusi normal standar kumulatif. Ya. Nilai Z ya yang diperoleh dari tabel ini. Jadi teman-teman download tabel Z ini. Nah, di tabel Z ini kan yang lengkapnya nih. Ya. Kalau ini yang setengahnya. Nah, di sini kan teman-teman bisa lihat ya. Bisa lihat bahwasanya ya tadi dia bilang bahwasanya Z 0,025 ya sama dengan 1,95. 0,025 0,05 mana tuh? Oke, kita lihat dengan menggunakan tabel sebelah maka nilai Z 0,025 adalah nilai pada perpotongan antara alfa baris 0,02 ya 0,02 dengan alfa kolom 0,05 dengan 0,05 ya. Jadi dapatnya adalah 1,960 ya, 960. Nah, untuk diketahui bahwa nilai Z alfa adalah tetap dan tidak dapat berubah-ubah. Jadi artinya ini teman-teman. Ini kan nilainya sudah ditetapin, sudah menjadi ketentuan. Ya, nggak bisa kita rombak. Ya. Nah, berapapun nilai sampelnya akan tetap sama. Nah, nilai Z 0,025 adalah 1,96 dan nilai Z 0,05 adalah 1645. 1645 0,05 1645. Oke, paham nggak teman-teman? Coba saya tanya nih ke Putri ya. Putri, Ya, Pak. coba temukan ya 1,375 itu Z-nya berapa? 1,379. 1,379. 379. Mm-mm. Iya. Itu alfanya berapa? Z-nya berapa? Z-nya berapa? Z-nya di 1372 bener Bapak? Nilainya itu adalah 1,375. Artinya alfanya dari baris keberapa ke berapa itu? 1,375. 1,37. Ya, Nanti dulu Pak ya, lihat dulu. Kecil banget. kecil banget ya? Enggak, saya pakai HP Pak, karena di tab lagi ada Zoom juga. Oh, oke. 1,375. Jadi nilainya perpotongan antara baris alfa baris berapa? Baris 0,08, baris 0,08 dan kolom 0,04. kolom 0,004. 0,04.
Oke, coba nih saya tanya lagi ke siapa ya? Ke siapa ini? Aku. Coba kamu boleh 1,787. 1,787. Baris 0,03 sama 0,07. Oke, betul ya. Gitu ya. Jadi ketika kita mengerjakan yang namanya perhitungan seperti ini, sebenarnya teman-teman nggak usah ngitung dulu, gitu ya. Tinggal lihat di tabel Z, gitu ya. Tinggal download, udah ada. Nah, ini baru sebagian teman-teman. Dia kan banyak tuh lengkap, gitu ya. Nah, seperti itu, ya. Jadi ZH kita berapa? ZH kita adalah 1,96. Oke, Izin bertanya, Bapak. iya gimana? Jadi nilai dari tabel Z dan tabel T itu udah mutlak ya, nggak bisa diganti. Tabel Z udah mutlak. Tabel Z, makanya saya bilang tadi, ini kan ada nih tabel Z, ya. Ini yang nggak lengkapnya, nanti coba kamu cari yang lengkap, banyak teman-teman ya. Ini tabel Z itu sudah mutlak gitu ya. Kalau mau ngitung manual bisa aja gitu ya. Cuman cara cepat seperti saya tadi, gitu ya. Nah, satu lagi yang udah mutlak ini ada tabel T, ya. Nah, ini sangat dibutuhkan dalam menghitung proses pencarian dari hipotesis kita tadi, gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu ngitung ngulang dari awal, gitu ya. Gitu ya. Gimana, Zinti? Aman? Jadi bedanya tabel Z sama tabel T itu apa? Kalau tabel T itu digunakan untuk melihat proses hipotesis one sample. Kalau ini kan dua arah. Kalau one sample itu kita pakai tabel T. Kalau misalnya two tell atau dua arah itu kita menggunakan tabel Z. Jadi kalau cuma satu sampel menggunakan tabel T, jadi terus kalau lebih dari 2 sampel itu menggunakan tabel Z, begitu Pak? Ya. Oh, baik. Terima kasih Pak. Mm-mm. Oke, ada lagi mau ditanyain teman-teman? Nih, lihat ya. Bahwasanya kan dia bilang pakai dua arah. Kan tadi arahnya kan ada dua. Ada yang satu arah, ada yang dua arah. Kalau yang satu arah, pakai yang T. Dua arah, pakai yang Z. Oke, kalau udah dapet, maka rumus kita adalah X sama dengan alpha X per akar N. Nah, kita hitung dulu alpha, ya. X sama dengan 7 dibagi akar 100. Nah, tadi kan udah dapat tuh, 7 itu datangnya dari soal. Maka dapatkan 0,7. Ya, kita masukin rumus, ya, 83 kurang 80, ya. Dari soal tadi, ya, 83 ke 80. Nah, dibagi 0,7. Maka ZH-nya adalah 4,29. Nah, jadi kita sudah dapat ya Z-nya, kita udah dapat ZH-nya. Nah, maka kesimpulannya apa teman-teman? Ya, kesimpulan yang bisa kita lakukan adalah ya uji ZH 4,29 jatuh di daerah penolakan H0, yaitu ZH 4,29 lebih besar ya dari 1,96. Maka hipotesis H0 ditolak. Dengan kata lain, kita menolak H0 sama dengan mu sama dengan 80 dan menerima H1 ya sama dengan mu tidak sama dengan 80. Artinya pada tingkat signifikansi alfa 5% ya, ada perbedaan yang nyata atau signifikan dari rata-rata X sama dengan 83 cm yang dihitung dari sampel dengan tingkat nilai rata-rata mu sama dengan 80 cm yang dihipotesis.
Jadi perbedaan antara X sama dengan 83 dan mu sama dengan 80 adalah signifikan, artinya ada perubahan, ya, bukan terjadi karena kebetulan. Gitu ya. Oke, ini selanjutnya ada uji min, ya. Uji min di simpangan baku populasi alfa di mana diketahui uji dua arah. Gitu ya. Oke, ada yang bisa bantu bacain, teman-teman? Boleh, Bapak. Oke, coba. Uji min di mana simpangan baku populasi alfa diketahui uji dua arah. Data dari pihak akademik menyatakan bahwa rata-rata tinggi badan mahasiswa 155 cm. Untuk menguji pernyataan itu diambil 49 mahasiswa dan diukur tinggi badan 152 cm. Diketahui simpangan baku dari populasi adalah 3,2 cm. Ujilah pada tingkat 5%, apakah betul bahwa rata-rata tinggi badan adalah 155 cm? Oke, jadi ini kita lihat nih tinggi badan mahasiswa. Apa benar mayoritas tinggi mereka itu 155 dari 49 mahasiswa? Kita cek gitu ya. Nah, maka ketika kita mengerjakan ini, pastikan teman-teman buat dulu seperti ini. Diketahui mu-nya berapa? Mu itu tinggi badannya 155. X-nya sama dengan 152 ya. 152 ya. Mahasiswanya, tinggi badan mahasiswa rata-rata 105, diukur itu 152. N-nya berapa? Banyak mahasiswanya berapa? 49 orang. Alfanya berapa? 3,2 ya. Simpangan baku ya. Lalu alfanya berapa? Alfa ini bahasa lainnya ada signifikansinya berapa? 5%. Lalu kita buat hipotesis. Hipotesisnya ada dua, H0 dan HA. Artinya H0 ya sama dengan mu sama dengan 155. HA sama dengan mu tidak sama dengan 155. Gitu ya. Oke, kalau sudah kita kerjain, kita tentukan dulu titik kritis dari Z table. Karena dia two-tile, maka kita menggunakan titik kritisnya dari Z table alpha. Ya, dari 5% itu adalah 1,96. Ya. Nah, penentuan keputusannya bagaimana? Kita buat bahwasannya HO diterima bila minus 1,96 kecil sama Z kecil sama 1,96. HO ditolak bila Z lebih kecil minus 1,96 atau Z besar sama 1,96. Maka bisa kita hitung dengan rumus ya. Kita masukin ya, X dikurang mu dapatlah minus 3 dan alfa dibagi akar N ya, ini sudah diketahui semua, dapatlah 0,459. Maka Z hitung kita berapa? Dapatlah minus 6,56. Jadi dapat kita ambil keputusan bahwasanya karena jatuh di daerah penolakan H0, maka HO ditolak dan HA diterima. Kesimpulannya apa? Rata-rata tinggi badan mahasiswa tidak sama dengan 155 pada tingkat signifikasi 5%. Artinya setelah kita hitung, itu tidak sama teman-teman. Bukan mayoritas dia 155, beda-beda. Gitu. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada, Pak. Nggak ada? Lanjut. Oke, ini nanti PPT saya kirim ya teman-teman ya. Saya kirim di WA grup aja. Ya, nggak usah di LMS. Oke, sampai di sini yang boleh ditanyakan. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan aja hari ini. Baik, Pak. Itu ya, nanti saya kirimkan ini. Ya, minimal teman-teman sudah tahu hipotesis itu seperti apa, hitungan sederhananya seperti apa. Oke, teman-teman, mungkin itu saja ya pembelajaran kita pada hari ini. Insya Allah minggu depan kita video conference lagi yang ke-6
ya. Jadi tolong diikuti ya. Ya, Mungkin Pak. kalau tidak ada lagi, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak. Wabarakatuh, Oke, Pak. sama-sama. Sip. Selamat Terima kasih Terima malam. kasih teman-teman ya. banyak, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu.